dari Roy Suryo yang kemarin 2 hari yang lalu ini sudah divonis oleh hakim, yakni dihukum 9 bulan penjara. Kecewa ya? Ya pastinya kecewa ya, kita seorang penista agama akhirnya hanya dihukum 9 bulan. Soalnya kalau kita melihat penista agama yang sebelumnya, ini pasti perbandingannya ini menjadi kurang berimbang begitu. Kecewa pasti kecewa. Coba kalau misalkan kita lihat dulu Yahya Walloni. Yahya Walloni ini kan juga menistakan agama lain, agama Kristen. Ini dihukum 5 bulan. Sementara Muhammad KC yang menistakan agama Islam ini justru dihukum 10 tahun. Meskipun pada waktu itu pengacaranya banding dan kemudian dipotong hukumannya menjadi 6 tahun. Tapi kan masih hukumannya masih cukup lama. Ini harusnya, kalau menurut saya, ini harusnya memang lebih berat untuk menimbulkan efek jera, kemudian juga agar supaya ini tidak diulang lagi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Roy Suryo yang kemarin 2 hari yang lalu ini sudah divonis oleh hakim, yakni dihukum 9 bulan penjara. Kecewa ya? Ya pastinya kecewa ya, kita seorang penista agama akhirnya hanya dihukum 9 bulan. Soalnya kalau kita melihat penista agama yang sebelumnya, ini pasti perbandingannya ini menjadi kurang berimbang begitu. Kecewa pasti kecewa. Coba kalau misalkan kita lihat dulu Yahya Walloni. Yahya Walloni ini kan juga menistakan agama lain, agama Kristen. Ini dihukum 5 bulan. Sementara Muhammad KC yang menistakan agama Islam ini justru dihukum 10 tahun. Meskipun pada waktu itu pengacaranya banding dan kemudian dipotong hukumannya menjadi 6 tahun. Tapi kan masih hukumannya masih cukup lama. Ini harusnya, kalau menurut saya, ini harusnya memang lebih berat untuk menimbulkan efek jera, kemudian juga agar supaya ini tidak diulang lagi. Harusnya memang lebih berat. Apalagi kalau misalkan pada waktu dituntut oleh jaksa, ini kan 1,5 tahun, 1 tahun 6 bulan dengan denda 300 juta subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Tapi hakim ini memvonis 9 bulan tanpa denda. Nah memang jaksa penuntut umum ini kemudian melakukan banding. Memang ya semoga aja nanti di tingkat yang lebih tinggi ini bisa dikabulkan bandingnya, kemudian diberikan hukuman yang lebih berat. Jadi hakim ini hanya menghukum 9 bulan, kemudian juga memusnahkan akun Twitter milik Roy Suryo yang mengunggah meme stupa ini, yakni yang KMRT Roy Suryo 2 kalau nggak salah ini akunnya, ini dimusnahkan. Nah, kemudian kalau kita melihat Roy Suryo ini, dia sudah ditahan sejak bulan Agustus. Berarti kalau terhitung mulai sekarang sampai sekarang ini sudah hampir 5 bulan. Januari nanti ini sudah 5 bulan, berarti tinggal 4 bulan lagi masa hukumannya. Sebentar, cuman sebentar. Jadi kalau menurut saya ini memang tidak memenuhi rasa keadilan sebetulnya. Saya juga heran kenapa kalau misalkan ada seseorang atau oknum ini yang menistakan agama selain Islam, ini hukumannya ringan. Tapi kalau menistakan agama Islam, hukumannya berat seperti Muhammad KC. Ini mencederai rasa keadilan kita. Ya, saya berharap semoga nanti jaksa penuntut umum ini mengajukan banding, kemudian di tingkat yang lebih tinggi ini bisa dikabulkan dan hukumannya lebih tinggi. Kalau menurut saya, dengan hukuman yang tinggal 4 bulan lagi, nanti kemungkinan meskipun akun Twitternya ini disita atau dibekukan, Roy Suryo ini pasti nanti bisa keluar dengan cengengesan lagi, kemudian dia bikin akun Twitter baru lagi, dan bisa jadi dia nanti juga akan melakukan hal yang sama. Dengan dalih ini kritik lah, kemudian ini demokrasi, kebebasan berpendapat, nanti pasti akan seperti itu kalau
misalkan memang hukumannya tidak berat. Jadi kalau menurut saya, kenapa kok hukumannya ini harus berat? Karena yang pertama, pertimbangan pertama ini, Roy Suryo ini adalah mantan pejabat publik. Dia adalah menteri bekas, kemudian juga dia ini pernah menjadi Menpora, dan dia ini juga ahli IT. Ini juga harusnya ini menjadi pertimbangan hakim. Mantan pejabat publik ini harusnya tidak terlibat kasus seperti ini, menyebarkan berita bohong, kemudian kebencian yang berunsur SARA. Ini tidak, apalagi dia ini adalah pakar IT, pakar telematika. Harusnya dia yang dulu pernah ikut menyusun undang-undang ITE, kemudian dia terkena undang-undang ITE itu sendiri, harusnya ini kan hukumannya lebih berat. Jadi saya jadi sedikit kecewa, mungkin juga pemirsa Siwo TV yang lain juga ikut kecewa kenapa hukumannya seringan itu. Tapi ya semoga aja, kita berharap semuanya nanti dihukum lebih berat lagi. Kalau kita melihat dia ini seorang ahli IT, kemudian dia justru terkena pasal undang-undang IT, ini kan sama aja dengan orang KPK yang terkena pasal korupsi. Sama. Harusnya ini hukumannya lebih berat. Dia dianggap tahu, lebih tahu daripada orang awam pada umumnya. Tapi kalau misalkan ini nanti hukumannya tetap 9 bulan, ya kita anggap saja Roy Suryo ini seperti bayi yang ada dalam kandungan 9 bulan, kemudian dia keluar dari penjara ini, dia lahir ke dunia, dan mungkin nanti dikasih nama baru, Mat Krompiang misalkan. Ya misalkan seperti itu. Nanti kita kasih nama Mat Krompiang, biar jadi pribadi yang lebih baru, kemudian juga menjadi pribadi yang lebih santun lagi, lebih bisa menghargai orang lain, tidak menyebarkan ajaran kebencian. Dan kita juga berharap nanti kalau misalkan hukumannya ini hanya 9 bulan, jadi jalani dengan 9 bulan. Dan kalau saya rasa sih cukup lah waktu 9 bulan ini untuk menghafalkan lirik lagu Indonesia Raya. Ya seperti itulah, mungkin sedikit ungkapan kekecewaan saya. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan kita bersama, bahwa kita lebih berhati-hati lagi bermain media sosial, lebih berhati-hati lagi dalam melakukan narasi, beropini. Dan oh ya, saya juga ini mumpung lagi di luar, kebetulan juga lagi healing bersama keluarga, lagi pergi ceritanya. Kebetulan saya juga pakai ini baju pergi. Ya, saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.